Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Kurikulum 2013. Di sini saya menggunakan Satuan Pendidikan SMA Negeri Umbul Sari, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 7 semester ganjil. Materi pokok yang saya ambil yaitu tentang pernikahan dalam Islam, sedangkan alokasi waktunya 4/3 JP. 4/3 JP itu saya ambil dari prosem tahun ajaran 2020 dan 2021. Kompetensi inti dalam RPP saya yaitu KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, bekerja sama, toleran, damai, santun dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. KD sering digunakan terhadap RPP. Saya mengambil KD ini mencari referensi dari RPP yang ada di Google. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator dalam pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi dasar. 1.6 menerima dan mengakui ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 2.6 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Maksudnya di sini indikator pencapaian kompetensi itu dilihat dari kompetensi dasar seperti 1.6.1 menyatakan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 1.6.2 menampilkan dasar hukum ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 1.6.3 mempraktikkan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar 2.6 yaitu 2.6.1 mempraktikkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. 2.6.2 membangun sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar 3.6 yaitu 3.6.1 memerinci ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. 3.6.2 menyimpulkan ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang diambil dari kompetensi dasar 4.6 yaitu mempraktikkan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, dan 4.6.2 menerapkan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari pembelajaran, yaitu di sini tujuan pembelajaran saya bagi menjadi pertemuan 1 sampai pertemuan keempat. Pertemuan pertama ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dalam metode ini, siswa dapat 1.6.1 menyatakan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar.
Selanjutnya, 1.6.2 menampilkan dasar hukum ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. 1.6.3 mempraktikkan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Selanjutnya, pertemuan kedua, saya menggunakan metode role playing. Siswa role playing itu seperti belajar sambil ada permainannya. Di situ siswa dapat 2.6.1 mempraktekkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. 2.6.2 membangun sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Selanjutnya, pertemuan ketiga, saya menggunakan metode presentasi dan diskusi. Dari metode tersebut, siswa dapat 3.6.1 memerinci ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam dengan benar. 3.6.2 menyimpulkan ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam dengan benar. Yang terakhir, pertemuan keempat, menggunakan metode role playing lagi. Dari metode tersebut, siswa dapat mempraktekkan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dengan benar, menerapkan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dengan benar. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini juga ada pertemuan pertama dan keempat. Dari pertemuan pertama, materi pembelajarannya yaitu tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, dasar hukum ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Pertemuan yang kedua, materi pelajarannya yang dibahas di dalam kelas yaitu sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertemuan ketiga, pembelajaran di kelas membahas tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Yang terakhir, pertemuan keempat, yaitu prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan discovery learning dan metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan role playing. Kenapa saya memilih metode ini? Karena dalam metode ceramah, berdiskusi, dan tanya jawab, presentasi juga, dan role playing, siswa dapat memahami materi dari pernikahan pernikahan dalam Islam. Sebab kalau ceramah mereka mendengarkan materi-materi dalam pernikahan dalam Islam itu, berdiskusi tentang pernikahan dalam Islam itu seperti apa, melakukan tanya jawab juga. Lalu role playing seperti praktek pernikahan dalam Islam. Jadi melakukan praktek seperti melakukan ijab kabul seperti gitu. Selanjutnya, media pembelajaran. Di sini saya menggunakan tayangan slide PPT tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya, film pendek tentang pernikahan dalam Islam. Bahan ajar tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Mengapa saya memilih media tersebut? Karena biar siswa lebih jelas, lebih mengetahui, oh begini pernikahan dalam Islam seperti ini, seperti itu. Selanjutnya, sumber belajar. Saya mengambil sumber belajar dari buku PAI dan Budi Pekerti kelas 7 SMA 2017 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, dari Al-Quran dan Hadis. Ketiga, buku lain yang menunjang pembelajaran. Yang keempat, multimedia interaktif dan internet. Selanjutnya, yang terakhir, PPT atau tayangan slide. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini yang pertama kegiatan pendahuluan. Di pendahuluan ini pertama masuk
Di dalam kelas, sebelum memulai pembelajaran, guru menyiapkan peserta didik untuk pendahuluan awal mula dalam belajar. Kita seperti membaca doa sebelum belajar atau tadarus, absensi seperti itu. Lalu guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar berpikir kritis dan terlibat aktif dalam memecahkan suatu masalah. Lalu guru mengajukan pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Keempat, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang terakhir, guru menyampaikan cakupan materi yang akan dijelaskan. Nah, waktu untuk menjelaskan pendahuluan itu 20 menit aja sudah cukup. Selanjutnya, kegiatan inti, yaitu pada kegiatan inti ini siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Lalu siswa ditugaskan untuk mencermati bacaan tentang makna, dalil, tujuan, dan hukum pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari makna, dalil, tujuan, dan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, siswa menunjukkan makna, dalil, tujuan, dan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kelima, siswa mengemukakan makna, dalil, tujuan, dan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Keenam, guru memotivasi kelompok lainnya untuk memperhatikan, menyimak, dan memberi tanggapan. Nah, di kegiatan inti ini itu adalah proses pembelajaran siswa. Pembelajarannya itu semuanya 100 menit udah mencakup semua. Selanjutnya, penutup. Dalam penutup ini, guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan memberikan pertanyaan. Jadi, guru itu memberikan pertanyaan kepada siswanya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi atau bagaimana, seperti itu. Yang kedua, guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial dan program pengayaan. Maksudnya di sini guru nanti akan memberikan soal-soal atau remedi yang nilai siswa yang belum tuntas, seperti itu. Yang ketiga, guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi, sebelum pulang, siswa diberikan tugas. Tugasnya itu untuk pertemuan selanjutnya. Jadi, diberikan tugas. Yang keempat, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jadi sebelum pulang, guru juga menyampaikan rencana pembelajaran untuk esok hari itu seperti apa. Yang terakhir, peserta didik diperintahkan untuk memeriksa tempat duduknya jika ada sampah dibuang ke tempat sampah. Nah, sebelum pulang, peserta didik itu diajarkan untuk kebersihan. Misalnya di samping kanan atau kiri dekat kursi ada sampah, itu disuruh untuk mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Selanjutnya yang terakhir penilaian. Di sini ada yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap yaitu indikator sikap. Yang pertama, menyetujui bahwa ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, melaksanakan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan. Yang ketiga, menyetujui ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, menunjukkan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, mempengaruhi masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Di sini yang penilaian diri ini itu dianya sendiri yang menilai dirinya. Jadi apa menyetujui bahwa ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Izin keterangannya kalau misalnya 1 itu tidak pernah, kalau 2 kadang-kadang, dan 3 sering, atau 4 selalu. Jadi kita itu apa pernah menyetujui bahwa ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Misalnya 1 ya tidak pernah. Kalau enggak yang 4 selalu menyetujui tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan, seperti itu. Selanjutnya observasi.
observasi di sini kita langsung turun ke lapangannya, melakukan observasi terhadap siswa-siswa yang lain. Di sini menerapkan pernikahan dalam Islam seperti yang pertama, aspek yang diamati, menyetujui bahwa ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Terus yang diamati yang kedua, melaksanakan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan. Yang ketiga, menyetujui ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, menunjukkan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam di kehidupan masyarakat. Yang terakhir, mempengaruhi masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, penilaian pengetahuan atau tes tulis. Di sini siswa akan dilatih, akan dilihat dalam penilaian tes tulisnya. Sudah sampai mana kemampuan si siswa ini dalam materi pernikahan dalam Islam. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian pernikahan dalam Islam, poinnya 20. Yang kedua, tuliskan Quran Surah Ar-Rum ayat 21 tentang pernikahan, poinnya juga 20. Yang ketiga, apa tujuan dari pernikahan, poin 20. Sebutkan ketentuan pelaksanaan pernikahan, poinnya juga 20. Dan yang kelima, jelaskan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, poinnya 20. Selanjutnya di penilaian keterampilan proyek. Di sini saya di sini aspek yang dinilai dari pernikahan dalam Islam. Di sini menyajikan proses pernikahan dalam Islam seperti praktik ijab kabul. Nah, dalam praktik ijab kabul di situ ada yang berperan, ada penghulunya, ada para saksi, terus pelaksanaan ijab kabulnya gitu, seperti ijab kabulnya yang dinilai suaranya, kesesuaian dengan pernikahan, praktik pernikahan, dan ekspresi. Skala penilaian A tidak sesuai, nilainya 10. Kalau B mendekati sesuai, nilainya 15. C sesuai, nilainya 20. D sangat sesuai, nilai 25. Perolehan nilai berapa dikali 100 itu sama dengan skor maksimal. Kriteria nilai A sama dengan 80 sampai 100 itu baik sekali. Kalau B 70 sampai 79 itu baik, dan C sama dengan 60 sampai 69 itu cukup, dan D sama dengan kurang dari 60, nilainya kurang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.